Angin memiriku pasang, ditujui tontongan, tu sarua takalupa. Batumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama ronta sari buntu. Auli nama ngurangi tutinai tenaye parisina. Angin memiri kupasang, ditujui tontongan, tu sarua takalupa. Batumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama ronta sari buntu. Auli nama ngurangi tutinai. Di tanah yang tak pernah tidur, di sebuah sudut Nusantara, ketika ombak memukul bibir pantai dan angin menggulung aroma garam yang seakan membawa kabar perjalanan jutaan tahun, ada satu nama yang terus berdiri bagai tiang pancang, Haji Muhammad Yosutomo. Bukan sekadar nama, bukan sekadar garis keturunan yang dipahat di papan keluarga, tetapi sebuah jiwa yang memeluk kebangsaan, menanak nasionalisme dari dapur keluarga, bukan dari podium seremonial yang penuh mikrofon dan basah oleh formalitas. Keluarga kaya, iya, namun kekayaannya tak diukur dari tebalnya brankas atau panjangnya kafling. Kekayaannya tumbuh dari warisan nilai, kesadaran berbangsa, rasa hormat pada Tuhan, pada tanah air, pada manusia. Dan dari sanalah semuanya bermula, dari pantai, dari musola, dari gazebo, dari jembatan kecil yang melintas di aliran sungai Aji Raden, hingga ke satu simpul spiritual perjalanan manusia, Masjid Haji Muhammad Cheng Ho. Semua itu bukan bangunan semata. Mereka adalah teks kehidupan, lembar-lembar dari kitab filsafat keluarga yang tak pernah diceramahkan, tetapi diperagakan diam-diam, konsisten dan tegas. Pantai melahirkan kesadaran. Pantai yang dijaga keluarga Haji Muhammad Yosutomo bukan hanyalah tempat wisata bagi orang-orang ingin swafoto. Ia adalah laboratorium cinta tanah air, tempat angin mengajarkan kesabaran, tempat ombak mempraktikkan konsistensi, tempat pasir membisikkan makna keikhlasan bahwa sesuatu yang terlihat kecil pun bisa menopang langkah sebuah bangsa. Di sana berdirilah gazebo yang ia bangun, bukan sebagai ornamen pamer kekayaan, tetapi sebagai tempat manusia belajar merenung. Apa arti menjadi anak bangsa? Apa yang engkau berikan pada tanah yang menahan langkahmu sejak kecil, sejak bayi? Gazebo itu menjadi saksi bahwa banyak keluarga tertawa, menangis, berdamai, berdoa, dan bertumbuh. Ia memayungi manusia walau dirinya tak pernah bertanya siapa, dari mana, dari kelas apa. Gazebo itu adalah semacam khutbah alam, khutbah yang tak butuh pengeras suara karena ia disampaikan lewat kelembutan angin. Musola di atas kantor denyut nafas yang selalu hidup. Di zaman ketika spiritualitas sering dianggap formalitas, musola yang dibangun keluarga Haji Muhammad Yosutomo berdiri sebagai reminder keras bahwa bangsa yang besar tak pernah memutus tali dari Tuhannya. Ia bukan bangunan mewah berlapis marmer dan lampu kristal, tetapi ia adalah tempat di mana panggung membungkuk untuk menghilangkan kesombongan yang tak terlihat.
Musola itu mengajarkan satu hal, bahwa kaya bukan alasan untuk congkak, bahwa agama bukan custom, bukan papan nama, bukan identitas politik, bukan pula tanda jasa. Ia adalah kesunyian yang membentuk manusia menjadi lebih manusia. Setiap lantai musola itu seperti berbicara, rendahkan dirimu, karena dari rendah hati lahir peradaban yang tinggi. Jembatan Sungai Aji Raden penyambung dua tepian. Jembatan itu tidak dibuat secara sederhana, tetapi cukup memakan waktu berbulan-bulan. Memang tidak mengundang televisi untuk liputan, tidak mengundang pejabat untuk gunting pita, tetapi ia hadir sebagai simbol yang amat kuat bahwa perjalanan manusia adalah perjalanan menyambungkan, bukan memisahkan. Sungai Aji Raden mungkin tak setenar Sungai Ciliwung di Batavia atau Sungai Musi di Palembang, tetapi alirannya adalah saksi bahwa peradaban dibangun dari elemen kecil yang diperbaiki sedikit-sedikit, bukan dari ambisi besar yang hanya dijual di poster kampanye. Jembatan itu adalah pesan. Jika manusia ingin melintas menuju masa depan, ia harus berani membangun jembatan, bukan tembok, bukan pagar tinggi, bukan partisi politik. Jembatan itu berkata, persatuan bukan pidato panjang, tetapi sebuah tindakan kecil yang membuat dua wilayah dapat saling menyapa. Masjid Haji Muhammad Cheng Ho, titik simpul kehidupan manusia. Masjid Haji Muhammad Cheng Ho bukan sekadar rumah ibadah. Ia adalah penanda bahwa Indonesia selamanya adalah negeri persilangan, tempat budaya bertemu, agama bertemu, manusia bertemu tanpa kehilangan keasliannya. Ada darah Tionghoa, ada nafas Islam, ada jejak Nusantara. Di dalamnya berdirilah satu filosofi besar bahwa bangsa Indonesia ini tumbuh dari tangan yang berbeda-beda, namun bekerja dengan satu irama. Haji Muhammad Yostomo memahami hal itu. Baginya, masjid bukan hanya tempat rukuk dan sujud. Ia adalah pusat gravitasi moral, tempat orang kembali untuk menemukan arah. Karena bila kompas moral rusak, bangsa pun melayang seperti perahu tanpa tali. Keluarga kaya nilai makna yang melimpah. Dalam banyak cerita, kekayaan sering mematikan kepedulian, tetapi tidak di rumah keluarga Haji Muhammad Yosutomo. Di keluarga itu, kekayaan adalah alat, bukan tuan. Mereka kaya karena bekerja, bukan karena menindas. Mereka memberi karena ia fitrah, bukan karena mencari panggung. Warisan mereka bukan sekadar tanah yang bisa dijual, bukan sekadar bangunan yang bisa dihitung nilainya. Warisan mereka adalah filsafat hidup yang jika dituliskan dalam satu kalimat berbunyi, menjadi manusia harus bermanfaat karena kematian akan menagih pertanggungjawaban. Dan nilai itu mengalir terus turun dari generasi ke generasi, bukan lewat ceramah tetapi lewat perbuatan. Jejak digitalisasi abadi. Di era digital banyak sejarah palsu diproduksi setiap menit, banyak narasi dimanipulasi, banyak kebenaran dipermainkan. Namun jejak keluarga Haji Muhammad Yosutomo telah menjadi arkeologi moral yang harus diabadikan. Karena jejak ini bukan cerita musiman, ia adalah template bagaimana keluarga Indonesia bisa besar tanpa kehilangan hati. Digitalisasi bukan sekadar dokumentasi, ia adalah bentuk syukur, bentuk hormat, bentuk catatan agar generasi masa depan tahu bahwa pernah ada keluarga yang hidup tanpa pamrih, politik tanpa sederhana tetapi kokoh, dan berdiri bukan untuk berkuasa tetapi untuk menyumbang makna. Ini bukan pencitraan, ini bukan glorifikasi keluarga terpandang, ini adalah pengingat bahwa sejarah bangsa dibangun oleh keluarga-keluarga baik yang namanya tidak selalu masuk buku pelajaran tetapi amalnya dirasakan hingga hari ini. Bagi manusia modern, mari kita jujur sedikit. Banyak dari kita yang kini lebih sibuk memelihara citra digital ketimbang memelihara jembatan nyata. Lebih sibuk membangun prasasti selfie ketimbang musola kecil yang bisa membuat warga tersenyum. Lebih bernafsu membuat konten sosial ketimbang menanam satu pohon yang menahan abrasi. Kita terjebak dalam dekadensi visual, mengejar like, lupa nilai, mengejar pujian, lupa kebaikan, mengejar
viral, lupa moral. Di titik inilah kontribusi keluarga Haji Muhammad Yosutomo seperti menampar halus. Hei, membangun negeri itu tindakan, bukan tagline. Berkebangsaan itu kerja, bukan slogan stiker mobil. Keagamaan itu akhlak, bukan foto baju koko setiap lebaran. Syair-syair ini tidak untuk menghakimi. Syair-syair ini adalah vitamin agar bangsa tak mudah anemia moral. Warisan yang tak akan pernah punah, filsafat. Apa yang mereka bangun mungkin kelihatan kecil, gazebo, musola, jembatan, masjid, tepi pantai. Tetapi justru dari hal kecil itulah peradaban tumbuh. Filsafat hidup mereka adalah kebaikan tidak butuh panggung, ia hanya butuh kesungguhan. Dan itu pula yang membuat jejak mereka tak akan punah. Bahkan ketika gedung-gedung raksasa runtuh, ketika sistem berganti, ketika zaman berubah, selama manusia masih membutuhkan tempat untuk merenung, tempat untuk menyambung, tempat untuk kembali kepada Tuhan, maka warisan ini akan terus hidup. Menulis dengan nurani, merawat dengan tindakan. Ketika dunia semakin bising, ketika nasionalisme sering dipakai sebagai senjata politik dan agama dijadikan komoditas, kisah keluarga Haji Muhammad Yosutomo hadir sebagai tonik penjernih. Ia mengingatkan bahwa cinta tanah air lahir dari rumah, bahwa agama tumbuh dari kesadaran pribadi, bahwa kebangsaan bukan seragam seremonial tetapi langkah kecil yang dilakukan terus menerus. Dan ketika semua itu dipadukan, terciptalah satu jejak digital sejarah yang tak akan pernah punah sampai akhir masa. Karena sejarah sejati bukan yang ditulis hanya sekedar di buku, tetapi yang ditulis pada setiap jiwa manusia. Harmoni bangsaku, harmoni negaraku, harmoni Indonesia. All the time, want me to care for me, want you to know I love you so. Oh, could it be you to need me?
Terima kasih.